guys. Nah, jadi hari ini kita dari kelompok 7C lagi buat video dengan tema membaca label pangan. Cara memilih produk makanan yang aman dan bergizi sebagai salah satu syarat mengikuti ujian praktikum pendidikan dan pelatihan gizi jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Let's go. Guys, Madina, tadi kan aku habis beli ciki-ciki nih, tapi aku bingung makanan yang bergizi itu yang sehat itu seperti apa. emang kamu belum baca labelnya? Belum, biasanya aku cuma lihat merek dan rasanya aja. Baca label pangan itu penting loh, jadi kita bisa tahu kandungan di dalam jajanan itu apa aja, terus bisa juga buat kita tahu apakah makanan itu aman dikonsumsi atau enggak. Memangnya label pangan itu apa sih? Jadi, label pangan itu adalah informasi yang tercantum pada kemasan makanan atau minuman yang isinya itu ngejelasin berbagai informasi penting mengenai produk tersebut. Fungsi label juga itu sebagai membantu konsumen mengetahui kandungan produk yang akan dikonsumsi sehingga bisa memilih makanan sesuai kebutuhan. Karena itu, sebelum membeli atau mengonsumsi produk kemasan, kita sebaiknya membaca label pangannya terlebih dahulu. Oh, jadi label pangan itu seperti identitas produk ya? Ya, betul banget. Jadi selain memberikan informasi, label pangan ini juga memberikan kita pengetahuan apakah makanan itu aman dikonsumsi atau enggak. Terus di Indonesia ini, kalau mau lihat makanan itu aman dikonsumsi atau enggak, itu ada diatur oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, BPOM ini menunjukkan bahwa makanan itu sudah memenuhi persyaratan tertentu, jadi bisa dikonsumsi dengan aman. Jadi kalau tidak ada izin leader BPOM, kita harus lebih berhati-hati ya? Iya, benar. Siapa tahu makanan itu nggak aman kan konsumsi. Hey guys, Hai. ngapain nih? Tadi kan aku habis beli ciki-ciki untuk adikku, tapi aku tidak tahu yang lebih sehat itu yang mana. Jadi kalau kamu mau tahu produk mana yang lebih baik itu, kamu harus baca bagian label-labelnya. Nih, misalnya itu. Nah, jadi yang pertama itu nama produk. Ini menunjukkan jenis makanan yang kita beli. Nah, terus itu yang kedua ada daftar bahan atau komposisinya nih. Nah, jadi di sini itu urutannya dimulai dari bahan yang jumlahnya paling banyak hingga yang paling sedikit. Kalau gula atau minyak ada di urutan awal, berarti kandungannya banyak ya? Betul banget. Nah, terus itu selanjutnya ada yang ketiga itu informasi nilai gizi. Nah, jadi di sini itu isinya ada energi total, protein, terus itu lemak total, lemak jenuh, karbohidrat, gula, dan natrium atau garam. Terus selanjutnya itu ada takaran persajian. Nah, di sini itu penting banget karena nilai gizi itu biasanya dihitungnya kan persajian, bukan per kemasan. Oh, jadi kalau satu kemasan berisi 2 porsi, kalorinya harus dikalikan 2 ya? Betul banget. Terus itu selanjutnya ada tanggal kadaluarsa nih. Jadi di sini penting banget dilihat tanggal kadaluarsanya untuk mastiin produk ini itu masih aman dikonsumsi atau enggak. Terus yang terakhir itu logo halal. Nah, logo halal ini tuh juga penting diperhatikan terutama bagi konsumen yang muslim. Wah, ternyata banyak informasi penting ya selama ini aku lewatkan. Iya, benar banget. Nanti bisa dibaca-baca aja lagi label pangannya sebelum dibeli. Sekarang kita bahas cara membaca informasi nilai gizinya ya. Nah, jadi kalori itu energi yang diperoleh dari makanan. Nah, ini itu untuk beraktivitas, untuk tubuh kita beraktivitas. Selanjutnya itu ada gula. Konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Nah, terus itu ada juga natrium atau garam. Kalau ini tuh terlalu banyak,
dia itu bisa beresiko meningkatkan tekanan darah tinggi. Terus ada juga lemak jenuh. Konsumsi lemak jenuh berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Nah, yang terakhir itu ada juga protein. Ini itu penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Jika tersedia informasi serat, pilihlah produk yang mengandung serat lebih tinggi karena baik untuk kesehatan pencernaan. Nah, sekarang udah ngerti nggak, Din? Gimana caranya memilih-milih makanan yang sehat? Iya, sudah. Nah, sekarang aku mau ngajarin kamu gimana sih bandingin antara makanan A dan B ini yang lebih sehat. Kalau dilihat dari komposisinya, makanan A ini kan gulanya mengandung 6 gram. Kemudian proteinnya 2 gram, asam lemak jenuhnya 5 gram. Terus kalau produk makanan B ini proteinnya 1 gram, gulanya 6 gram, kemudian lemak jenuhnya 1,5 gram. Kalau dibandingkan dengan produk A tadi, proteinnya lebih tinggi produk A. Kemudian gulanya sama-sama 6 gram. Lemak jenuhnya lebih rendah yang produk B. Jadi kalau kamu pengen memilih yang lebih sehat, kamu bisa mengambil produk A karena proteinnya itu lebih tinggi daripada produk B. Gitu. Jadi kamu harus melihat secara keduanya yang mana yang lebih besar dari kandungan yang dibutuhkan tubuh. Jadi ternyata yang lebih sehat belum tentu yang kemasannya lebih menarik ya. Benar, harus dibandingkan di dua-duanya ini. Jadi setelah dijelaskan tadi, sekarang aku jadi tahu cara memilih produk yang lebih baik itu yang gimana. Yang pertama itu pilih produk yang memiliki izin dari BPOM. Yang kedua itu periksa tanggal kadaluarsa. Yang ketiga pilih produk yang lebih rendah gula. Yang keempat pilih produk yang lebih rendah natrium atau garam. Yang kelima pilih produk yang lebih rendah lemak jenuh. Yang keenam pilih produk yang lebih tinggi protein dan serat. Dan yang terakhir tuh selalu baca daftar komposisi sebelum membeli makanan. Iya, Din, ini ada leaflet yang kami buat kamu baca-baca lagi buat mengingat-ingat gimana sih caranya tadi untuk memilih produk-produk yang lebih sehat ya. Oke, makasih leafletnya. Sama-sama. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita sudah belajar nih gimana sih milih produk makanan atau minuman dengan lebih baik. Dari pembahasan kita tadi, kita udah belajar bahwa membaca label pangan itu sangat penting untuk mengetahui keamanan dan kandungan gizi dalam suatu produk tersebut. Terus, membaca label pangan itu juga membantu kita menjadi konsumen yang cerdas sehingga dapat memilih makanan atau minuman yang aman, sehat, dan bergizi. Biasakan membaca label pangan sebelum membeli produk makanan